Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurul Malita, mahasiswi PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 254267313844. Pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 4 Palangkaraya kelas 10 dengan materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Berarti harus Semangat. Karena semangat, Ibu minta silahkan lihat samping kiri, samping kanannya. Ada nggak sampah? Kalau ada, silahkan ambil sampahnya dan buang ke bak sampah. Dan juga lihat atributnya. Bajunya sudah masuk atau belum? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah. Ibu ucapkan terima kasih bagi yang piket hari ini. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih ya buat yang piket hari ini. Kelasnya bersih, sampahnya sudah nggak ada, dan juga Ibu juga terima kasih kalian pakaiannya sudah rapi. Tandanya kita siap belajar. Sekarang kita lanjut. Ibu minta ketua kelasnya supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar dan juga berkah. Ibu minta kepada Sugandi untuk memimpin kita doa pada pertemuan hari ini. Kepada Sugandi, yuk. Dengan mengangkat kedua telapak tangan kita, semoga kita dapat hidayah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Sugandi. Semoga kita setelah membaca doa tadi, belajar kita lancar, ilmu yang kita pelajari juga berkah. Karena masih semangat, Ibu minta silakan berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Ibu absen ya. Ridho, Hadir. Sugandi, Hadir. Erlangga, Hadir. Muhammad Farel Ramadan, Hadir. Putra Riyadi, Muhammad Sahrul Ramadan. Nah, cabang-cabang iman itu kemarin sudah kita jelaskan dan kita pelajari. Itu ada 11 cabang. Nah, kalau minggu ini kita belajar memasuki bab 3. Nah, bab 3 itu dia membahas tentang menjalani hidup itu penuh manfaat dengan menghindari berpoya-poya. Nah, berarti kita harus tahu manfaatnya seperti apa, lalu juga kita cara menghindarinya juga harus tahu. Ada yang tahu nggak berpoya-poya itu apa? Boros, Bu. Boros. Mengeluarkan duit yang berlebihan. Mengeluarkan duit berlebihan. Menghambur-hamburkan harta. Ada lagi. Ini sayap sebelah kanan Ibu. Luar biasa. Sebelah kiri Ibu ada nggak? Makan berlebihan. Iya. Membeli makan yang banyak. Ada lagi?
Sombong terhadap harta. Boleh. Nah, jadi supaya kita tahu arah pembelajaran kita hari ini itu apa, berarti kita harus tahu tujuannya. Ada yang mau membantu ibu membacanya? Boleh. Dapa, boleh Dapa, yuk maju. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan cara menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya melalui diskusi dengan benar sesuai ajaran Islam. Nomor 2, peserta didik mampu menunjukkan sikap menghindari berfoya-foya sebagai larangan agama dengan baik dan benar. Oke, terima kasih Dapa. Tepuk tangan buat Dapa dulu. Sebelum kita masuk ke materinya, biar kita semangat. Kan tadi semangat ya? Ya, Bu. Ibu minta kalian berdiri semua. Ada yang bisa bantu ibu nggak? Kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih Dapa. Luar biasa semangat Dapa. Ya, karena memang di luar sedang hujan. Jadi kita harus semangat. Nah, di sini penting kita harus mempelajari materi berpoya-poya. Kenapa? Karena berpoya-poya itu ada, bahkan kita sendiri bisa juga memiliki sifat itu. Kenapa? Karena tadi boros, ya salah satunya. Membeli sesuatu yang berlebihan, ya bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena kita merasa punya banyak uang. Kalau kita itu punya uang, punya kebutuhan, jangan kita gunakan untuk yang bukan skala prioritas kita. Contohnya, kalian ini kan pelajar, berarti yang dibutuhkan saat ini itu bukan sesuatu yang kayak ibaratnya nih, ibu ambil contohnya. Kalau pelajar itu kan berarti yang kalian butuhkan itu apa? Buku, pulpen, peralatan sekolah. Kalau ada uang lebih, beli sepatu, beli tas yang memang itu dibutuhkan oleh kita. Kalau ibaratnya, Bu, boleh nggak kalau beli setiap bulan? Boleh, tapi jangan lupakan. Hati-hati nanti bisa jadi mubazir, berlebih-lebihan. Kalau mau beli setiap bulan boleh, tapi yang sebelumnya silakan disedekahkan. Kita mengambil contoh kehidupan Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah. Padahal dia seorang pemimpin, saking sederhananya dia lebih mendahulukan rakyatnya atau umat kalau biasa kita sebutkan dalam Islam gitu. Ini poinnya, dia ada tabjir dan juga israfnya. Tabjirnya itu boros, adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya, ya. Tidak pada jalannya dengan kata lain, yang dimaksud pemboros yaitu mengeluarkan harta tidak hak, tidak sesuai pada tempatnya, berlebih-lebihan. Contohnya, beli makanan yang kita butuhkan itu 1 kotak, tapi yang kita beli itu 5 kotak, 10 kotak. Apalagi seperti itu, karena kita itu kalau mau makan sesuatu, makanlah memang sesuai kebutuhan kita. Contoh, nah di sini ada contoh tabjir dan juga israf gitu. Menggunakan uang saku untuk hal yang tidak bermanfaat. Pernah nggak beli sesuatu dari uang saku yang diberikan ibu atau bapak yang tidak bermanfaat, yang kalian tidak butuhkan lalu kalian belikan, tidak sesuai untuk kebutuhan sekolah? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah. Apa aja nak? Top up, ya. Apalagi? Stick, PS. Oh ya, pasangan top up, stick, PS. Oke. Apalagi? Ada Randy? Kalau yang ceweknya? Skincare. Enggak ada. Masya Allah, bagus-bagus semua cewek-ceweknya. Tepuk tangan buat teman kalian. Dampak negatifnya, ada yang mau bantu ibu membacanya? Boleh?
Ayo, Sugandi. Dampak negatif berpoya-poya. 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Terima kasih Sugandi. Dampak negatif ini ada 4 poin yang harus kita pahami dari berpoya-poya. Pertama, dia itu terlalu sibuk mengurus kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Ya, duniawi itu apa aja? Coba. Yang duniawi yang bisa melalaikan kita, apalagi kalian yang pelajar. Bermain game. Apalagi pekerjaan, bekerja lalu lalai terhadap Ibadah. oh ya, oke. Apalagi itu aja, cukup itu, oke. Yang kalian sebutkan tadi memang bisa semua melalaikan akhirat. Lalu yang kedua, menimbulkan sifat iri dengki. Sudah iri, dengki, dan pamer. Contoh, Ki, lihat HP ku baru. Tahu nggak? Baru ku beli malam tadi. Pamer. Hati-hati. Iki yang belum mampu membelinya, terbesitlah dalam hati. Ada rasa iri, pengen. Jadi iri, dengki. Jadi hati-hati, nanti masuknya penyakit hati. Luar biasa ya. Dampak dari berpoya-poya. Lalu dapat memicu frustasi karena tidak bisa memilikinya. Lalu berpotensi menimbulkan sifat kikir. Tahu kikir? Pelit, Bu. Apa? Pelit. Ya, kikir itu pelit. Dia takut hartanya habis kalau diberikan ke yang lainnya atau bersedekah. Kenapa? Karena nanti dia tidak bisa membeli keinginannya. Kalau dia pengen A, B, C, D, nanti nggak bisa dia beli. Kalau dia berpikirnya, nanti kalau uangku kasih buat si A, nanti nggak bisa aku beli sepatu. Padahal bisa saja kalau orang bersedekah niatnya karena Allah, nanti Allah akan kasih berlipat ganda. Itu dampaknya ya. Ingat dampak. Sampai sini paham? Masih semangat? Masih. Yang sayap kiri masih semangat? Semangat. Kita lihat kalau ini dampaknya, maka harus ada nih cara menghindari sifat hidup berpoya-poya. Poin pertama, Farel bacakan. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Ya, kalau kita butuhnya hari ini, saat ini kita memerlukan sepatu, maka belilah sepatu. Jangan beli mainan lainnya atau kebutuhan yang tidak skala prioritas. Kalau saat ini dibutuhkan buku, maka belilah buku. Dan memang buku-buku yang memang dibutuhkan untuk sekolah. Yang keempat, selalu bersyukur. Alhamdulillah hari ini bisa makan. Sehari 3 kali. Lalu alhamdulillah hari ini dapat uang saku dari orang tua. Kita harus patut bersyukur. Kalau ibaratnya teman beli HP nggak apa-apa, karena kita belum tentu butuh HP itu saat itu. Oke. Lalu bertindak selektif dan terencana, bikin planningnya. Minggu ini kebutuhan apa, bulan ini kebutuhannya apa, itu yang harus kita penuhi. Bukan sesuai keinginan atau hawa nafsu kita, karena nanti kita jadi orang yang berpoya-poya. Lalu yang terakhir itu bersikap rendah hati. Nah, kalau kita punya yang lebih, naklah barang yang lebih, ibaratnya lebih mahal, atau punya HP 2, punya HP 3, jangan jadi orang yang pamer. Punya sepatu baru, jangan menjadi orang yang pamer. Jadi jadilah orang-orang yang rendah hati. Oke, sebelum masuk ke tugas, silahkan kalian tonton dulu, Ibu punya video. Ya. Silahkan diamati, diperhatikan. Assalamualaikum.
Ini saya wali kelasnya Eca. Apa benar ini wali muridnya Eca? Waalaikumsalam Bu. Ya kebetulan saya kakak kandungnya Eca. Ada apa ya? Gini, saya mau menyampaikan bahwa uang SPP Eca sudah minta selama 3 bulan. Jadi mohon untuk melakukan pembayaran. Wah, tadi barusan saya baru transfer ke Eca. Eca juga udah minta ke saya. Tapi Eca belum membayarkan ke saya. Eca juga nggak masuk hari ini. Ya udah Bu, kalau misalkan kayak gitu nanti saya coba bicarakan dengan Ecanya ya. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Oh, kamu di mana? Di sekolah, Kak. Nggak usah bohong kamu kemanain uang SPP-nya? Aku bayar kok tadi. Ngeles terus, aku baru dapat laporan dari wali kelas kamu kalau misalkan uang SPP kamu nunggak 3 bulan. Wah beneran udah aku bayar kok. Sekarang jujur aja, kamu lagi bolos kan? Kamu pakai uang SPP-nya kan? Kenapa diam? Bener kan? Tadi kakak juga dapat laporan kalau misalkan kamu bolos, terus uang SPP-nya nunggak. Padahal udah kakak kasih, kalau misalkan kamu memang mau main, tinggal minta sama kakak. Ternyata kamu kayak gini ya, pakai uang sembarangan aja. Mulai sekarang gak usah minta transfer sama kakak lah, cari uang aja sendiri. Oke, makasih ya Pak. Dari video tadi, apa yang didapatkan? Poin pentingnya dari video yang diputar tadi. Tidak membohongi orang tua. Lebih baik jujur daripada bohong. Terus apa lagi? Menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan. Menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan. Apalagi? Ridho, apa Ridho? Randy? Tidak mengikuti gengsi. Tidak mengikuti gengsi. Ya, apalagi? Ada? Luar biasa pesan dari video tadi. Uang SPP yang diamanahkan dari kakaknya untuk dibayarkan, dibelikannya apa? Untuk nongkrong, beli-beli sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Bayangkan sampai nunggak. Lalu pesannya jangan menghambur-hamburkan uang. Apalagi kalau uang itu memang sudah ada peruntukannya untuk bayar SPP. Oke. Kalau tadi pesannya luar biasa dari segi video tadi. Nah, sekarang ada tugas. Tugasnya apa? Pertama, itu buatlah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 orang. Nanti Ibu akan membagikan masing-masing mendapatkan problem card-nya, kartu masalahnya. Dan kartu masalahnya itu ada warnanya masing-masing. Dia punya 3 warna. Nah, berarti kita 3 kelompok. Jadi nanti silahkan kalian bergabung pada kelompoknya masing-masing sesuai dengan warnanya. Lalu siswa mencari solusi yang memuat analisis masalah berdasarkan dari problem card-nya. Dan poin keempat, setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi, menganalisis, dan nanti ada di kertas LKPD-nya. Nah, nanti kalian bisa hasil dari menjawab atau analisis kalian dari problem card ini kalian bisa tuangkan di LKPD di sini. Dan di LKPD ini juga ada petunjuknya. Itu di lembar kedua ada petunjuk-petunjuknya. Nanti silakan tulis nama kelompoknya, lalu silakan diisi nanti sesuai dari hasil diskusi kalian satu kelompok. Kalau di sini petunjuknya kalian boleh carilah informasi pendukung dari Al-Quran boleh, dari hadis boleh, dari buku ajar boleh, artikel juga boleh. Nah, jadi boleh buka HP, dari website juga boleh. Ibu bagi dulu ya. Jadi nanti duduk sesuai dengan warnanya. Yang kuning di sana ya. Yang kuning di sana
Boleh, yang biru di sini, pink di sini boleh. Ibu kasih waktunya 10 detik, ayo. Ke kelompoknya masing-masing. Sabar, aku mau nyari juga. Ya. Oh ya. Kalau bingung, ada yang ditanyakan boleh. Bingung nggak si Erlangga? Enggak. Paling rame kelompoknya Dapa ya. Diskusinya luar biasa. Gimana? Sudah? Jawabannya sama. Kelompok warna kuning boleh melihat ke sini. Kita sama-sama memperhatikan teman kalian mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Dan kelompok warna biru, nah, Sugandi dan Lobi Dapa. Boleh. Oke, untuk jawaban kami akan dibacakan oleh teman saya, Sugandi. Jawabannya adalah gaya hidup Alia belum sesuai dengan ajaran Islam karena ia membeli pakaian bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi hanya untuk menunjukkan penampilan dan mencari pengakuan dari orang lain. Dalam Islam, perbuatan seperti itu termasuk israf berlebihan dan tabzir, menghambur-hamburkan harta. Seharusnya Alia menjalani hidup dengan sederhana dan penuh manfaat, yaitu membeli sesuai kebutuhan, menabung atau bersedekah, menjaga niat agar berpenampilan rapi untuk kebaikan dan rasa syukur, bukan untuk kesombongan. Dasar dalil Islam, larangan berlebih-lebihan atau israf. Izinkan saya membaca dalil dari Quran surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tushrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Sekarang kelompok warna pink mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Erlangga bersama Kopipah, tepuk tangan dulu biar semangat. Ya, silakan nak. Jawabannya adalah cara Raka mencari pengakuan tidak sesuai dengan ajaran Islam karena ia berbuat ria, ingin dipuji orang lain, dan berfoya-foya demi terlihat keren di media sosial. Raka bahkan meminjam uang untuk hal yang tidak perlu, yang artinya ia menghambur-hamburkan harta dan merugikan diri sendiri. Dalam Islam, nilai seseorang tidak diukur dari penampilan ataupun gaya hidup, tetapi dari ketakwaan dan akhlaknya. Perilaku seperti Raka justru bisa menimbulkan sifat sombong, iri hati, dan jauh dari rasa syukur. Seorang muslim seharusnya bijak menggunakan media sosial dengan cara 1. Mengunggah hal yang bermanfaat dan menginspirasi, bukan pamer. Menahan diri dari keinginan untuk dipuji. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan ilmu, bukan untuk menggugah, menunjukkan kemewahan. Selalu ingat bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan singkat dari kami ialah
Yang salah dari Raka adalah mencari pengakuan dengan cara berlebihan dan tidak jujur terhadap kemampuan diri. Seharusnya ia belajar bersikap sederhana, ikhlas dan bijak dalam bermedia sosial dengan menampilkan hal-hal positif dan bermanfaat. Hidup sederhana dan harus jauh lebih bernilai di sisi Allah daripada sekedar terlihat mewah di mata manusia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih kelompok warna pink. Ada yang ditanggapi? Oh ada, Deskia. Boleh berdiri Deskia. Pertanyaan dari kelompok kuning, cara Raka untuk tidak pamer lagi di media sosial, bagaimana menurut kalian? Dengan cara Pertanyaan Deskia, bagaimana Raka agar tidak berpamer-pamer di media sosial? Dengan cara dia nggak berteman dengan lingkungan yang bebas. Ya, terus gaya hidup berubah. Oke. Oke, saya Kofifa ingin menjawab pertanyaan dari Deskia. Jadi cara pertama ialah menjauhi teman-teman yang membawa ke hal negatif seperti boros. Kemudian mengubah pola pikir. Yang ketiga, dia harus bisa mengatur keuangan, lebih memprioritaskan hal yang harus dia butuhkan. Oke. Gimana? Bisa, terima kasih untuk Kofifa dan kelompoknya. Ya, kita itu janganlah jadi orang yang berpoya-poya. Kenapa? Karena bisa jadi banyak orang yang masih membutuhkan. Kalau seandainya kita punya uang lebih, atau pakaian yang lebih, barang yang lebih, contohnya sepatu, yang kita sudah punya lagi yang baru, maka belajarlah untuk bersedekah, gitu. Oke. Dari hasil presentasi, dari materi kita hari ini, ada nggak yang mau menyimpulkan? Oke. Terima kasih Mukhtar. Boleh Mukhtar maju ke depan? Oke, kesimpulannya ini menurut pendapat saya pribadi saja, mungkin ya tadi kita kan berpoya-poya, sebaiknya kita menjauhi perilaku tersebut ya, karena kan perilaku tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan itu merugikan diri kita sendiri dan bisa juga merugikan orang lain, karena kita selain contohnya kita makan berlebihan kan seharusnya bisa kita kasih ke orang lain, dia berbagi seharusnya kayak berbagi ke orang lain, terus tidak membos-boskan harta, mungkin sudah bukan ada yang lebih membutuhkan daripada kita. Ya, luar biasa. Terima kasih Mukhtar. Dari materi hari ini, paham nggak bagaimana cara menjadikan hidup penuh makna gitu, bermakna, bermanfaat dengan menghindari berpoya-poya. Paham nggak? Masih semangat nggak? Luar biasa naklah. Dengan kita belajar ini kita jadi paham dan kita insya Allah minggu depan untuk pertemuan berikutnya itu kita akan masuk pada materi tentang ria, karena ria akan berhubungan dengan berpoya-poya tadi. Itu kan ada poin ria juga tadi, sudah ada masuk tentang pamer. Nah insya Allah minggu depan kita akan masuk kepada materi ria, gitu ya, bagaimana sifat ria, perbuatan ria yang bisa jadi kita sendiri juga bisa menjadi bisa ada dalam diri kita itu sifat ria tanpa kita sadari. Jangan lupa dicatat semua tugas-tugas yang Ibu berikan untuk minggu depan. Apa tadi yang Ibu minta? 1, cari contoh ria. 2, pengertian ria. Sebagai penutup pertemuan kita hari ini, Ibu meminta Ridho memimpin doa penutupnya dengan senandung Al-Quran. Marilah teman-teman sebelum menutup pelajaran kita senandung Al-Quran dulu. Allahumma hamna bil Quran Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ridho. Ibu ucapkan terima kasih buat Ridho
Sebagai penutupnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.